أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita haturkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia, anugerah serta nikmat yang kita rasakan hari-hari ini, sehingga selayaknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk terus bersyukur kepadanya. Dan harapan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita dapat merealisasikan nilai-nilai ayat yang terkandung di dalam surat Ibrahim tersebut, bahwa bila kita semakin bersyukur akan Allah tambahkan karunia-Nya, namun bila kita kufur sungguh azab Allah sangatlah pedih. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba kembali melanjutkan telaah kajian kita pada kitab Adab dan Akhlak. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang tema tawadhu', yaitu rendah hati dan keutamaannya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan satu tema terkait adab dan akhlak, yaitu kata beliau hafizahullah ta'ala, pengarang kitab, bab luzumi sumti wa hifdzil lisan. Tema tentang pentingnya banyak diam serta menjaga lisan. Beliau memaparkan pada pemaparan ini sebuah hadis sebagai muqaddimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, maka selayaknya ia berkata yang baik atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang iman kepada Allah juga kepada hari akhirat, maka selayaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, selayaknya ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau melanjutkan sebuah pemaparan terhadap ayat surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kau mengatakan sesuatu terhadap yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, pandangan, juga hati akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dan tidaklah ia berucap sesuatu kecuali di samping kanan kirinya ada malaikat yang mencatatkan setiap ucapannya. Kemudian beliau berkata bahwa makna hadis ini terkait man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, itu memberikan kandungan makna iman yang mutlak atau iman yang kamil, iman yang sempurna yang menjadikan seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ia memiliki keimanan yang rendah, keimanan yang tidak sempurna, dikhawatirkan ia jatuh pada perkara berucap tanpa ada ilmu di dalamnya, alias mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
yaitu kata beliau, seorang mukmin, seorang muslim selayaknya berupaya melakukan ijtihad, yaitu senantiasa berusaha agar jangan sampai perbuatan yang ia lakukan itu menyelisihi syariat, dan juga apa yang ia ucapkan dari ungkapan-ungkapan dalam setiap aktivitas kesehariannya jangan sampai pun menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak ungkapan-ungkapan yang hari-hari ini diucapkan oleh setiap kita tanpa kita sadari adalah ucapan yang ternyata mengandung arti yang negatif. Boleh jadi secara ungkapan zatnya itu memang adalah ungkapan yang fahisyah, ungkapan yang tercela, ungkapan yang kotor, atau boleh jadi dia ungkapan yang sebenarnya adalah ungkapan yang diperbolehkan secara hukum, namun diarahkan pada konotasi yang negatif. Maka ini pun juga dikhawatirkan berdampak pada kekurangan atau kelemahan iman kita, sehingga kita tidak dapat merealisasikan nilai hadis tadi yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, berkata sebagian syurahul hadis, yaitu para ulama yang memberikan syarah keterangan terhadap hadis ini, idza arada al-insanu an yatakallam fa in kana ma yatakallam bi khairan muhaqqiqan yuthabu alaihi falyatakallam. Apabila seseorang hendak mengungkapkan satu ucapan, satu ungkapan, dan ia meyakini bahwa ungkapan ini mengandung nilai positif, nilai pahala, atau berpotensi memberikan kebaikan, manfaat di tengah masyarakat, maka ucapkanlah. Bila memang kita meyakini adalah ungkapan yang berpotensi pahala dan memberikan manfaat luas, maka ucapkanlah. Wa illa falyumsik 'anil kalam. Namun bila sebaliknya, ungkapan yang kita ucapkan ini justru berdampak mafsadat, bukan maslahat, dan berpotensi dosa, maka kata beliau, tahanlah lisan kita. Sawa'un dhahara annahu haram atau makruh atau mubah. Entah itu nanti status ungkapan itu adalah betul-betul haram, makruh, dibenci, atau bahkan sampai pada titik mubah. Jadi beliau di sini ingin memberikan satu keterangan, ungkapan yang mubah sekalipun, yang boleh sekalipun secara hukum asal, namun bila berpotensi pada konotasi negatif, konotasi yang mengandung dosa, kata beliau, imsik lisanak, tahan lisan kita. Fa'ala hadha yakunul kalam mubah ma'murun bitarkihi manduban ila al-imsak an makhafati an yanjura ila al-muharram awil makruh. Jadi ungkapan yang boleh jadi secara status hukum asal dia mubah, namun ternyata tanpa kita sadari berdampak pada mafsadat yang negatif. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, beberapa ulama juga memberikan keterangan secara ringkas, bila kita berucap sesuatu itu tidak lepas dari 3 poin kandungan. Yang pertama, bila kandungannya adalah maslahat, seperti mengucapkan lafal-lafal kalimat thayyibah, maka ucapkanlah. Bila ia mengandung kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kotor, mengandung sisi negatif, berpotensi mafsadat, maka tahanlah lisan kita. Kemudian yang ketiga, 50-50. Kita masih ragu ini apakah murni mengandung maslahat atau ternyata ada sisi mafsadatnya. Kita ragu, tidak yakin sebagaimana kita yakin pada poin pertama dan kedua. Maka kata para ulama, tahan lisan kita. Tahan lisan kita, jangan diucapkan, jangan diungkapkan. Mengapa? Karena kita belum jelas. Ini masih syubhat. Apakah ketika kita ucapkan justru berpotensi pahala atau justru berpotensi dosa? Kita masih ragu atas hal tersebut. Maka kata para ulama, tahan lisan kita, bukan justru kita ucapkan. Bukan justru kita biarkan ungkapan itu terucap dari lisan kita. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha hadis ini yang telah kita sebutkan tadi, sarihun fi annahu yanbaghi an la yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan. Sangat tegas, sangat lugas memberikan keterangan bahwa apabila kita berucap, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, dan ucapan yang baik adalah, kata beliau di sini, yang nampak sisi maslahatnya jelas.
Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kapan ia sampai pada titik ragu akan maslahatnya, ungkapan yang ingin diucapkan, maka kata beliau, fala yatakallam, jangan berucap. Jangan jangan ungkapkan dari lisan kita ungkapan yang masih memiliki sisi keraguan. Baik ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Beberapa ulama mengatakan al-hikmah was-sumtu najah. Man samata najah. Diam itu adalah keselamatan. Sehingga terkadang kita butuh pada diam. Tidak setiap hal, tidak setiap ungkapan yang sampai pada kita dituntut untuk meresponnya dengan ungkapan balik. Tidak. Bahkan sebagian ulama itu memberikan contoh ketika ada ucapan-ucapan yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sebagian mereka justru mengatakan la adri, tidak tahu. Atau ada sebagian mereka yang justru diam. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, justru diamnya kita itu bagaikan emas. Artinya tidak perlu kita memberikan respon pada ungkapan yang justru membuat energi kita habis. Dan tidak memiliki maslahat apa-apa. Nah, kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Saya tutup telah kajian kita pada kesempatan kali ini dengan ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza arada ahadukum al-kalam fa'alaihi an yufakkira fi kalamihi." Apabila salah seorang dari kita ingin berucap, mengungkapkan satu kata-kata, maka hendaknya dia berpikir terlebih dahulu. Pikirkan apakah ungkapan ini mengandung maslahat, mengandung kebaikan, berpotensi pahala, atau tidak. Fa'in dhaharatil maslahah takallam. Apabila jelas maslahatnya, jelas manfaatnya, dan kita dituntut justru jangan diam pada kondisi ini, bila kita diam justru itu berbahaya, maka kata beliau wajib berbicara. Wajib ungkapkan kata-kata tersebut. Wa in syakka, namun bila ia ragu, pada sampai titik tertentu dia meragukan apakah ini maslahatnya jelas atau tidak, maka selainnya dia menahan diri terlebih dahulu sampai jelas baginya sisi maslahat. Sehingga bila sudah jelas baginya, silahkan untuk melanjutkan ucapannya atau mengatakan sesuatu yang perlu untuk disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kami pribadi, juga bagi segenap para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.